Dev saksi yang meringankan bagi Ivan Sugiamto yang ditetapkan sebagai terdakwa di kasus perundungan siswa SMK Gloria II Surabaya, dalam keterangannya, mengatakan, dirinya datang ke sekolah karena diminta tolong oleh Excel. Dev mengaku, sebagai teman dengan Excel tapi sudah seperti saudara. Masih menurut saksi, dirinya mendampingi Excel ke sekolah dengan tujuan klarifikasi terhadap Ethan. Saksi juga mengaku, menjelaskan terhadap ibu-ibu bahwa Excel yang dianggap adiknya ada masalah dengan Ethan karena menyebut Excel seperti pudel. Selanjutnya, Ibu Ethan mengatakan, bahwa anaknya tidak bilang seperti itu. Berikutnya, ayah Excel datang dan bertemu dengan ayah Ethan maka terjadilah peristiwa ini. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Yang meringankan bahwa saudara juga pernah diperiksa penyidik ya sebagai saksi fakta lapangan waktu itu ya, ada di tempat kejadian. Masih ingat kapan kejadian? Sekitar bulan Oktober tahun 2024 ya. Ketika itu saudara berada di lokasi ya, dalam kepentingan apa? Tempat itu. Jadi saya dimintai tolong oleh saudara Excel untuk mendampingi. Oh, diminta tolong saudara Excel. Hubungannya dengan Excel apa saudara? Seperti itu, anak saya sendiri. Tidak ada hubungan dia sebagai apa? Sebagai teman, pelatih, sebagai teman, tapi juga kayak hubungan buku sama teman, tidak ada hubungan saudara ya, jadi kakak adik. Ya, tapi apa ya ada hubungan? Ya, seolah seakan seperti kakak adik ya. Kemudian saudara ada di tempat karena diminta Excel. Sebelumnya tahu ada masalah apa diminta untuk masuk ke sekolah? Tidak tahu ya, awalnya tidak tahu, tapi diminta tolong menghormati nanti ya saudara datang ke tempat ini. Silakan dilanjutkan oleh tim penasihat biar fokus apa yang diinginkan. Terima kasih yang mulia saudara saksi ya. Mungkin dapat saudara saksi ceritakan asal muasalnya keberadaan saudara saksi berada di SMA Gloria. Jadi pertama itu kan saya dimintai tolong, dimintai Suaranya jadi keras kan? Excel untuk dampingin pergi ke sekolah kuliah itu. Lalu saya dampingin ke sekolah kuliah. Tujuannya ke sana itu untuk mengklarifikasi kepada saudara Eka apakah apa yang terjadi sih sebenarnya masalah ini. Lalu sebelum kita bertemu dengan saudara Eka, ada seorang ibu-ibu datang sampai bawa HP ini. Nah, dari saya lalu bicara, ada apa ini, ada masalah apa? Lalu setelah itu saya jelaskan dulu ini apa namanya, adik saya ada masalah sama si Eka. Perkaranya saya baru tahu di sana itu waktu mau cari namping itu si Excel bilang kalau misalnya dibilang seperti pudel. Itu sampai sana setelah saya sampaikan ke mamanya si Eka, lalu dia bilang oh enggak gitu, anak enggak bilang kalau misalnya Excel kayak pudel atau apa gitu. Nah di sana saya bingung yang mulia karena ini kan kita mau mengingatkan saudara Excel meminta untuk klarifikasi, tapi kok dia tiba-tiba gitu sama orang tuanya kan. Lalu akhirnya sepakatnya orang tua dari papanya dari kita datang, lalu saya telepon Bu Ivan untuk bisa belajar juga di sekolah tersebut. Lalu tidak lama setelah papanya kita datang, Bu Ivan belum hadir ke sekolah. Nah lama itu setelah papanya kita datang ngobrol-ngobrol, Bu Ivan hadir ke sekolah. Hadir paling terakhir sampai ke sekolah itu pas sama papanya kita. Lalu terus saya bilang masalah yang bilang kemarin.
Oke, saudara saksi ya. Oke, pas pada waktu saudara saksi menemani anak Excel itu terdakwa belum ada di sana ya. Jadi sesuai dengan keterangan saksi tadi, kehadiran terdakwa ini karena waktu itu memang diminta oleh orang tuanya Etan ya, supaya dipanggil gitu. Iya, sama-sama kesepakatan antara saya sama mamanya itu manggil orang tuanya papanya. Antara orang tua berarti ya. Kemudian saudara saksi, pas pada saat saudara saksi berada di sana, ya berada di halaman sekolah itu ya, kurang lebih itu durasinya berapa minggu sebelum akhirnya masuk di mediasi ke ruang tunggunya SMA Gloria? Kurang lebih 1 jam di luar ya? Setengah jam sampai 1 jam. Pada waktu itu ya, saudara saksi, pada waktu saudara saksi menemani anak Excel ya, saudara saksi melihat adanya petugas polisi itu tidak lihat. Yang saudara lihat? Ya, orang-orang banyak orang di situ. Orang-orang banyak orang di sana. Yang orang-orang banyak orang di sana itu siapa? Murid-murid atau guru-guru atau orang-orang yang Semua guru, security, banyak orang kan itu jalan penuh. banyak orang di sana ya. Tapi saudara sama sekali tidak lihat adanya petugas polisi ya, bukan satpam ya, bukan security. Tidak lihat ya. Kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam. Iya. Saudara saksi, pas pada saat peristiwa dari halaman sekolah kemudian masuk ke ruang tunggu sekolah itu ya, itu siapa yang berinisiatif akhirnya ditampung diterima di ruang tunggu SMA Gloria? Kepala sekolahnya. Jadi pas pada waktu setengah jam sampai 1 jam tadi itu belum ada ya, belum ada. Awalnya dibilang kalau lagi rapat atau apa itu tidak bisa diselesaikan di dalam karena lagi rapat di luar. Sehingga tapi kita bilang ini gimana penyelesaiannya, tolong pihak sekolah kasih ruangan untuk mediasi. Akhirnya disediakan ruangan kecil di dalam sekolah. Jadi setelah menunggu setengah jam sampai 1 jam itu akhirnya baru difasilitasi oleh pihak kepala sekolah masuk ke dalam ruang tunggu itu ya. Pas pada waktu di ruang tunggu itu saudara saksi ya, itu saudara saksi melihat ada siapa saja di sana pesertanya. Ada saya, saudara Etan, saudara Excel, Ivan, lalu orang tuanya Etan dulu, ada kepala sekolah, ada guru-gurunya sekitar 2 orang. Ada gurunya 2 orang ya. Pada waktu pertemuan yang di dalam itu ya, itu yang pertama kali yang memimpin rapat tersebut itu siapa? Yang memimpin mediasi? Kepala sekolah juga. Kepala sekolah dan sama gurunya. Dapat saudara saksi jelaskan apa pengetahuan saksi ya? Saksi ada di sana ya, mengikuti terus sampai selesainya. Oke. Pas pada waktu saudara saksi hadir di sana, coba ceritakan kepada kami. Itu apa yang saudara saksi saksikan? Mulai dari awalnya sampai selesainya. Jadi pada waktu masuk ke dalam ruangan itu ada Ivan ini jelaskan kalau ini permasalahan ini yang saya dibilang seperti anjing, itu dan segala macamnya. Sampai akhirnya dari pihak kepala sekolah itu bilang maunya seperti apa. Lalu yang papanya si Etan sama mamanya ini berusaha untuk gantikan posisinya si Etan ini jongkok dan mama. Tapi Bu Ivan nggak mau kalau mamanya ikut, jadi Bu Ivan ikut jongkok juga. Jangan gua nggak mau kayak gitu. Ini yang salah kan anak foto anak nih, anak sama anak. Terus aku nggak usah kayak gitu. Lalu mamanya Etan tetap ngengkel bahasanya. Itu untuk ikut jongkok juga. Aku angkat mamanya Etan itu sama gurunya kepala sekolah itu berangkat. Saudara saksi yang ngangkat. Oke. Kemudian lalu saya duduk, Etan itu akhirnya minta maaf dengan itu. minta maaf ya. Ya.
saudara saksi ya, pas pada saat pertemuan tersebut awal-awal, apakah saudara saksi mengenal atau mengetahui ada salah satu guru ya yang bernama Robi, saudara tahu? Saya tidak ingat namanya, cuman mungkin Pak Benar. Iya. Izin. Langsung tadi. Saudara saksi mengenali? Oh iya. Ada yang enggak? Yang namanya Robi ini. Ya ini ya. Tadi saudara saksi ini ya, bukan majelis. Nah, ini yang salah satu guru yang hadir. Oke. Pada saat pertemuan tersebut, apakah saudara saksi mengetahui bahwa guru ini sempat memerintahkan anak Etan, mempertanyakan apakah benar anak Etan itu telah mengolok-olok atau memberikan julukan anjing pudel? Pengetahuan saya, memang guru tersebut bilang benar kaitan kalau kamu melakukan tindakan itu, apa kamu mau excel seperti itu? Kamu saudara kan cuma ngangguk-ngangguk. Ngangguk aja, dibenarkan oleh anak Etan ya? Iya, cuma ngangguk-ngangguk aja. Kemudian, apakah guru ini juga pernah menegur saudara Etan setelah anak Etan ini ngangguk-ngangguk? Guru ini cuma bilang kalau memang kamu melakukan kayak gitu, ya sudah lakukan sesuai apa yang excel mau. Kalau memang harus cara gambarnya minta maaf dengan kayak gitu, ya kamu minta maaf. Itu ya? Pasti seperti itu ya? Saudara dengar sendiri ya, saudara saksikan dan dengar sendiri ya. Kemudian terhadap permintaan terhadap pendapat atau kata-kata dari guru tersebut, barulah yang tadi papa atau mantannya Etan ini yang menyambung seperti itu ya. Saudara saksi ya. Kemudian setelah tadi menyambung keterangan saksi tadi ya, waktu pasal namanya Etan berusaha menggantikan posisi anak Etan untuk melakukan itu ya, kan dicegah. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh anak Etan? Akhirnya anak Etan itu pertama cuma jongkok aja gitu, kayak ibunya di lantai gitu. Lalu akhirnya awalnya mau minta maaf seperti itu ke Ko Irfan. Tapi Ko Irfan bilang, loh, kamu bukan salah dari aku, kamu salahnya di mana? Aku nggak mau kamu kayak gitu. Kamu ke Excel aja. Langsung ke Excel ya? Excel aja. Lalu setelah itu akhirnya dia menggong itu tadi, menggong bilang itu. Lalu mamanya Setan bilang kurang keras Setan, kamu kurang keras dengan menggongnya. Akhirnya ditambahi lebih keras lagi suaranya. Oke, jadi ketegasan ya. Jadi pas pada waktu anak Etan itu sudah membongkar mungkin pertama kali suaranya lirih gitu ya. Kurang keras Setan. Yang minta kurang keras ini sekedar penegasan terdakwa ini atau mamanya? Dari mamanya. Mamanya Etan. Kemudian anak Etan kemudian menanggapi. Kemudian ya langsung kasih gitu suaranya. Kemudian ini saudara saksi, setelah peristiwa tersebut ya, setelah anak Etan meminta maaf kepada anak Etan, kemudian apa yang terjadi? Kedua anak ini tetap ambil posisi tetap bermusuhan atau sudah saling kayak berteman akrab begitu? Oh langsung bersalaman. Bersalaman. Jadi setelah kejadian itu akhirnya saling salaman semua antara kedua orang tua sama saudara Excel sama Etan maupun dengan guru-guru. Salaman. Salaman. Pada waktu salaman itu ada ancaman-ancaman tekanan-tekanan itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara saksi terkait dari permintaan mengenai suci dan mengenai apakah terdakwa ini sepengetahuan saksi itu melontarkan kata-kata ya, ayo suci menggonggong, kalau tidak nanti akan saya pukul atau saya apakan gitu ya, berdasarkan kekerasannya gitu. Ada tidak? Tidak ada ya.
Saudara saksi tahu ini mengenai terbitnya perjanjian perdamaian ini? Tahu ceritanya? Tahu ceritanya? Ya, coba ibu saudara saksi mungkin menceritakan ya, terangkan kepada kami. Jadi setelah selesai semua pada waktu di sekolah itu sudah bernyanyi semua dan di sekolah juga gurunya. Kami pulang. Setelah pulang itu pada waktu malam hari, Ko Ivan menelpon saya untuk nyuruh merapat ke bengkel PAJ tempat mediasi sama mama bapaknya tadi. Pada saat sampai di bengkel, saya belum ada orang tuanya si Evan. Lalu tidak lama waktu saya lagi di luar di garasi, mama bapaknya Evan datang masuk untuk menemui Ko Ivan. Pada waktu peristiwa itu ya saksi, sempat ada kayak banyak orang gerombolan yang berusaha menekan atau intimidasi. Tidak ada. Jadi pertemuan itu murni privat begitu ya. Pada waktu diadakan pertemuan tersebut saudara saksi, apakah saudara saksi mengikuti Pembicaraan mediasi saya nggak ikuti. Saya posisinya di luar. Namun saya pada waktu itu seperti izin untuk masuk kamar mandi. Kamar kecil kan masuk itu ada kursi tempat mereka bertemu ya mediasi. Lalu saya lihat cuma sekilas saja. Kalau ngomongnya cuma santai-santai, tidak sama apa-apa. Sambil ngomongnya perbincangan, ketawa-ketawa sama teman. maksudnya pertimbangan itu gimana? Ya sudah santai, ngobrol santai kayak teman gitu. Ada tekanan, bentaan gitu? Enggak ada. Tidak ada ya. Ada juga orang-orang lain yang berusaha yang ikut nimbrung di sana selain para pihaknya begitu? Enggak ada, itu cuma teman-teman aja sih. Teman-teman saja. Teman-teman aja. Setelah apa? Setelah tadi kan saudara saksikan menerangkan ya, setelah melihat situasinya ya, kemudian saudara saksikan keluarnya. Nah, setelah itu bagaimana situasi pertemuannya? Apakah setelah pertemuan itu kemudian papa mamanya Ethan ini keluar terburu-buru atau karena ketakutan atau karena tidak nyaman itu atau gimana? Oh udah. Jadi setelah selesai pertemuan dengan Bu Ivan sudah mediasi, kan saya posisi di luar ya. Lalu kedua orang tuanya Ethan ini keluar, mamanya yang bilang ke saya, aduh Dev, harusnya kan nggak perlu panjang kayak gini ya, namanya masalah kecil. Ya wis lah, memang jalannya harus kayak gini ya wis. Terus aku bilang, oh iya, sorry, aku tadi cuma nandingin si Excel aja. Nggak apa-apa Dev, terus masalah apa sih ini cuma gini. Ya wis ya, pamit sih ya Dev. Sama papanya juga. Hanya ditutup seperti itu saja ya, tidak ada yang orang-orang ngaku-ngaku yang berusaha tekan itu tidak ada ya. Karena saksi betul seperti itu ya. Iya, karena saya posisi di luar. Dapat dipertanggungjawabkan dari saksi ya. Ini saudara saksi ya. Sepengetahuan saudara saksi, pas pada waktu pertemuan di mediasi tersebut, ya kan, Pak, di sekolah tersebut. Kalau saudara saksi ini mendengar bahwa terdakwa ini kayak sengaja menantang, ya, menantang para pihak di sana. Panggil saja Kapolsek, Kapolda atau Kapolres, panggil saja, saya tidak takut. Ada nggak itu seperti itu kata-kata itu? Benar tidak kata-kata itu? Kata-katanya ya seperti itu. Masuknya Ko Ivan Job di situ kalau memang masalah ini kesannya kita ini kayak menghakimi atau apa namanya intimidasi. Kalau melahirkan pihak penegak hukum, mau dari polsek nggak apa-apa, dari polres nggak apa-apa, dari polda nggak apa-apa, supaya bisa sebenarnya mengenai masalah ini, bisa mantau mengenai masalahnya si Excel sama Ethan ini. Jadi masuk keterangan saksi ini bahwa terdakwa itu meminta ya kan agar dapat ditengahi oleh aparatur penegak hukum ya. Bukan nanti tidak takut panggil apa dengan nama saya mundur. Ada nggak kata-kata seperti itu? Tidak ada ya. Ya. Dari kami kita nyangkut posisi Excel waktu di ruang sekolah ya. Itu ketika itu minta maaf, ngomongnya gimana? Si Ethan ya, Ethan.
Oh, si Evan itu minta maaf. Jadi waktu itu yang ngomongnya posisinya bagaimana? Ya sambil posisinya tuh belum begini aja, belum ya sujud. Bukan sujud gini, cuma kemudian dengan saya sambil jalan, kemudian di hadapan lalu apa tadi? Minta maaf. Sorry ya, kalau misalnya ya kemudian gonggong. Iya, gonggong dulu artinya baru salaman. Ya. Terima kasih ya, saudara Tik. Sebelumnya saya ingin memastikan karena bisa di tingkat kepolisian di Polres ya. Terkait dengan hasil pemeriksaannya diberikan kesempatan untuk membaca. BAP-nya maksudnya diberikan kesempatan untuk membaca setelah diperiksa. Iya, Dibaca. iya. Ditandatangani. Ditandatangani. Ada paksaan? Tidak. Tidak ada. Saya langsung saja mau bertanya terkait di lingkungan sekolah ya, di sebagaimana yang saudara saksi tadi jelaskan juga, dan sebagaimana hal yang umum sudah diketahui dan sudah menjadi viral ya. Bisa saudara saksi tegaskan kembali yang menyuruh untuk berlutut dan menggonggong itu siapa? Saudara Ipa. Saudara Ipa. Iya. Seperti apa? Nadanya biasa saja kan? Mengarah atau bagaimana? Sebenarnya nadanya memang agak sedikit tinggi, cuman bukan niat untuk menekan juga, hanya bilang kamu sujud. Waktu di luar itu memang lagi emosi, tapi waktu ngobrol setelah di dalam itu sudah reda ada. Tapi benar ya, terdakwa yang meminta, yang menyuruh, yang disuruh siapa? Dan disuruh anak Anak kita. ya. Anak kita. Kemudian pada saat di lingkungan sekolah itu yang saudara ketahui pihak-pihak yang ada di waktu kejadian itu masih di luar lingkungan sekolah itu siapa aja? Siapa nama saudara saksi? Ramai sekali. Ramai sekali. Di luar dari apa namanya semua nama saudara saksi, misalnya yang bukan menjadi bagian dari terdakwa dan lingkungannya itu, saksi tahu tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang di dalam lingkungannya terdakwa tahu tidak? Hanya beberapa aja. Beberapa aja. Bisa disebutkan siapa saja saudara saksi? Punya ini ada pelatihnya si Excel. Atas nama Nono. Nuke. Sepotong saudara saksi, Pak Nuke ini berapa orang yang ikut ambil andil di terjun lah? Kalau di lapangannya saya tidak ingat berapa orang. Ingat berapa orang? Iya. Tapi yang saya saksi ketahui Pak Nuke itu aja. Pak Nuke. Kemudian yang sebagaimana yang diketahui halayak umum kan ada satu orang yang baju merah yang mengaku sebagai pengacara. Saudara saksi tahu tidak? Tahu. Tahu siapa itu? Teman. Temannya siapa? Saya cuma tahu dia temannya kita. Oh, temannya masih dalam lingkungannya saudara saksi yang terdakwa begitu ya. Kemudian saudara saksi masih ingat tidak apa yang dilakukan olehnya seorang yang baju merah itu? Apa ada suruhan dari terdakwa juga atau gimana? Tidak ada. Baik. Kemudian terkait dengan menyuruh menggonggong tadi dilakukan tidak sama Eta? Kalau waktu itu saya tidak tahu. Antara dilakukan apa dari itu saya tidak tahu. Karena kondisi ramai dan itu betul-betul semua kan. Semua pada merapat semua. Kalau lokasi kejadian. Tidak ingat ya? Kemudian sebenarnya ke dalam lingkungan sekolah. Kalau di dalam lingkungan sekolah sendiri, saudara terdakwa ini pernah tidak berbicara keras kepada pihak sekolah dan sebagainya? Tidak, ngobrolnya biasa. Ngobrolnya biasa aja. Kemudian sepotong saudara saksi tahu tidak terdakwa ini pernah sempat meminta anak Excel untuk mencoba memukul anak temannya Etan itu. Tahu tidak? Kalau di lokasi itu saya tidak ingat. Di dalam sekolah, di dalam sekolah masih Iya, dan di depan itu saya tidak ingat jelas di mana. Soalnya alur ceritanya. Oh, tidak tahu. Karena ramai sekali. Sudah di lingkungan sekolah ya? Iya. Oh, baik. Kemudian saya beranjak ke dalam ruang mediasi ya. Saudara saksi ikut kan? Ikutnya. Kemudian siapa yang meminta? Yang seperti dari saudara saksi jelaskan. Yang meminta untuk bersujud dan membangun kembali siapa yang meminta? Yang meminta saudara Ivan. Terdakwa yang meminta. Iya. Permintaannya seperti apa? Bisa dijelaskan?
cuman bilang apa namanya, ya kamu kalau mau selesaikan sama Excel, maunya gimana. Terus habis itu mereka ribet-ribet sendiri, saya nggak ngerti ya ngobrolin apa. Intinya ya sudah kamu sujud membokong itu aja. Tapi dengan nada yang biasa saja. Dengan nada yang Biasa saja. Kemudian tadi diperlihatkan salah satu screenshot ya, gambar. Tadi saudara menyampaikan bahwa saudara mengenal guru ini. Saya pastikan kepada saudara kenal atau tahu? Saya Tahu, bukan kenal ya. Seperti yang tadi saudara saksi jelaskan, apa yang tadi dikonfirmasi oleh penasihat hukum seperti itu atau bagaimana? yang mana ini? Yang tadi saudara penasihat hukum sampaikan benar, salah satu dari pihak sekolah atau guru yang tadi pernah mengkonfirmasi kepada saksi anak kita terkait dengan apa yang diperbuatnya. Ya, memang dibenarkan. Kemudian terkait dengan menyuruh tadi masih dijelaskan pakai ini masih belum kebetulan ngomong. Ada tidak pihak-pihak yang mencoba melarang apa yang diinginkan oleh terdakwa? Tidak. Tidak ada. Tidak berarti kemudian dilakukan. Kemudian sekolah saudara saksi tanggapan pihak sekolah maupun kepala sekolah selaku mediator pada saat itu mendengar permintaan terdakwa seperti apa? Ya mereka salah satu dari guru itu mungkin kalau nggak salah ya muda tadi ya. Kalau memang kamu sudah berpikir tidak seperti itu, ya kamu harus beri bertanggung jawab. Saudara saksi ya, yang di pertemuan mediasi tersebut ya, berarti yang membuka pertama kali itu adalah kepala sekolah. Iya. Kemudian setelah itu juga yang menutup juga kepala sekolah, misalnya juga diakini oleh pihak kepala sekolah ya. Setelah diakini oleh pihak kepala sekolah, ada mungkin teguran dari kepala sekolah terhadap pihak itu. Enggak, dan cuman ya masalahnya selesai, kita damai ya. Kita selesai baik-baik aja. Jangan mulai lagi juga. Nah, statement yang tadi itu saudara saksi ya, sudah ya, itu sudah selesai ya, sudah selesai dengan baik. Kan jangan dibilang itu perkataan itu terucap dari kata-katanya siapa ya? Yang bilang itu? Kalau seingat saya itu antara kepala sekolah atau guru yang muda itu yang tadi. Pokoknya dari kepala sekolah atau guru yang tadi itu, Iya. yang Pak Obi tadi itu, dari pihak sekolah ya. Dari Oke. Kemudian saudara saksi, tadi kan saudara saksi kan sudah menerangkan bahwa di ruang mediasi itu kan berarti dengan kekeluargaan. Kemudian saudara saksi tahu tidak tahu pihak sekolah juga yang tadi yang mendamaikan kemudian yang melaporkan ini. Tahu saudara saksi. yang terakhir ini kawan saya dipanggil komisi. Ya. Apa tanggapan saksi? Tidak bisa. Dapat ya. Coba yang mulia dari ya. Faktanya Terima kasih. ya. Gimana pendapat keterangan saksi? Tidak betul ada yang salah. Betul. Betul ya. Mungkin yang ada lagi yang dari saksi dari Mulia yang menyampaikan saya juga pernah berpengalaman jaksa. Itu kan saya nggak masuk akal. Diterangkan ya. Sudah betul ya. Saudara juga tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Sudah. Ya. Oke. Cukup. Terima kasih. Di sini KTP. Sekali. Silakan dari